Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana ya, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasukkan atau mencatat seluruh dokumen transaksi yang ada di UD Buana ke dalam jurnal khusus ya, yang sudah disiapkan seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya setelah selesai adanya pencatatan seluruh dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 sampai nomor 25 di sini, langkah selanjutnya adalah kita coba akan melakukan atau pembuatan proses rekapitulasi dari masing-masing jurnal yang ada ini. Kemudian setelah rekapitulasi atau proses rekapitulasi selesai, maka akan kita langsung adakan posting ke dalam jurnal, akan kita posting ke buku besar. Seperti itu. Oke, kita mulai saja. Untuk mempersingkat waktu, kita akan coba susun rekapitulasi atau membuat data rekapitulasi dari masing-masing jurnal di sini. Yang pertama kita mulai dari purchase jurnal ya. Sebelum kita menyusun atau membuat data rekapitulasi, maka untuk masing-masing jurnal ini kita selesaikan atau kita rapihkan laporannya. Yang pertama kita jumlahkan dulu untuk sisi debit. Di sini ada merchandise inventory, ada fed in. Kita jumlahkan ke bawah seperti ini. Oke, setelah kita jumlahkan untuk merchandise inventory ini sendiri adalah kode akunnya, kita gunakan akun 1/1500, sedangkan fed in-nya adalah 21600. Kemudian di sisi kredit ada akun payable di sini. Oke, dengan jumlah di sini kita totalkan ke bawah. Mendapatkan jumlah untuk akun payable di sisi kredit adalah 1.118.920.000 dengan kode akun untuk akun payable sendiri adalah 21100. Oke, seperti itu. Oke, setelah masing-masing kolom kita jumlahkan, kemudian untuk akunnya sendiri sudah kita penamai atau namai dengan kode akun masing-masing atau tandai dengan kode akun masing-masing, maka kita akan coba susun data rekapitulasi untuk purchase jurnal ini. Yang pertama, perhatikan di sini bahwa di sisi debit, di sini muncul dua akun yaitu merchandise inventory dan fed in. Masing-masing kode akunnya adalah 11500 dan 21600. Nah, ini akan kita masukkan di data rekapitulasi nanti di sisi debit. Kemudian di sisi kredit, di sini hanya muncul satu akun yaitu akun payable dengan kode akun yaitu 21100, dan ini nanti kita akan coba masukkan di sisi sebelah kredit di tabel rekapitulasi ini. Oke, dalam proses penyusunan rekapitulasi ini ya, kita akan susun mulai dari kode akun terkecil, di mana untuk sisi debit di situ ada merchandise dan fed in. Kode akunnya kalau kita lihat di sini untuk merchandise dia lebih kecil. Maka di sini kita susun atau kita masukkan dulu untuk kode akun merchandise. Untuk totalnya sendiri kita ambil dari kolom jumlah ini yaitu 1.017.200.000 kita masukkan ke sini. Oke, lalu kemudian untuk yang fed in kita masukkan kodenya 2/1600. Untuk totalnya sendiri kita ambil dari jumlahnya di sini yaitu 101.720. Oke, sisi debit selesai. Sekarang kita masuk ke sisi kredit. Di mana untuk sisi kredit sendiri di sini hanya ada satu akun yaitu akun payable dengan kode akun 21100. Kita masukkan di kolom akun numbernya. Kemudian untuk kolom totalnya kita ambil jumlahnya ini 1.118.920.000. Oke, seperti itu. Lalu kita jumlahkan kolom total di sisi debit dan kolom total di sisi kredit. Oke, masing-masing di sini jumlahnya adalah 1.118.920.000 untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, itu data rekapitulasi untuk purchase journal. Sekarang kita masuk ke sales journal. Perhatikan di sini di sales journal sendiri kita jumlahkan dulu di sisi debit ada akun receivable. Oke, kita jumlahkan ke bawah didapat nilai 941.600. Kode akun sendiri untuk akun receivable itu adalah 1/1300. Kemudian di sisi kredit ada sales of merchandise dan fade out. Kemudian ada break out di sini. Oke, di sini yang ada nilainya hanya dua akun yaitu sales of merchandise dan fade out. Kita jumlahkan ke bawah untuk masing-masing kolom didapat untuk merchandise-nya adalah 800, untuk sales-nya adalah 856 juta, sedangkan fade out-nya 85.600. Masing-masing kode akunnya untuk sales-nya 4100, untuk fade out-nya itu 21500. Oke, setelah kita jumlahkan dan kita tandai dengan kode akunnya untuk masing-masing akunnya di sini, kita akan masukkan ke data rekapitulasi atau ke tabel rekapitulasi.
Untuk di sisi debit, di sini hanya ada satu akun, yaitu untuk account receivable. Kode akunnya 1/1300. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk totalnya kita ambilkan jumlahnya ini 941.600. Lalu untuk sisi kreditnya ada sales dan fade out. Kalau kita lihat kode akunnya itu fade out lebih kecil, berarti kita masukkan untuk kode akun fade out terlebih dahulu, yaitu 21.500. Totalnya kita ambilkan jumlahnya 85.600. Kemudian baru kita masukkan untuk kode akun yang sales 41.100. Jumlahnya kita ambil dari kolom jumlah ini, yaitu 856 juta. Sehingga total untuk sisi debit didapat nilai 941.600, sisi kredit sama nilainya 941.600. Oke, itu untuk data rekapitulasi sales jurnal. Sekarang kita masuk ke cash receipt jurnal di sini. Oke, di cash receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas di sisi debit di sini muncul hanya ada satu akun ya, yaitu cash in bank. Kita jumlahkan untuk total cash in bank. Di sini didapat nilai 536.300. Kemudian kode akun cash in bank sendiri adalah 1/1100. Lalu di sisi kredit di sini muncul akun receivable atau muncul akun receivable. Kemudian di sini di kolom order muncul juga akun sales, ada PPN outcome dan ada allowance for debt full debt. Untuk jumlah akun receivable sendiri kita jumlahkan ke bawah, didapat nilai itu 262.900. Kode akun receivable adalah 1/1300. Di sisi kolom order ada sales, kode akunnya 4100, jumlahnya 242 juta, ada PPN outcome 21500 dan seterusnya nih. Untuk order di sini karena masing-masing akun sudah dituliskan kode akunnya, maka otomatis tidak perlu kita buatkan di bawahnya. Kita tinggal jumlahkan saja kolom total untuk order di sisi kredit adalah 273.400. Oke, baru kita masukkan data rekapitulasi di sini. Di sisi debit karena hanya ada akun cash in bank, maka di sini kita masukkan kode akun cash in bank yaitu 1/1100. Totalnya sendiri jumlahnya di sini kita ambil 536.300. Lalu di sisi kredit perhatikan di sini muncul akun yang pertama ada akun receivable, ada sales, ada PPN outcome dan ada allowance for debt full debt. Ada 4 akun muncul di sisi kredit. Sekarang kita masukkan kode akun sesuai dengan kode akun terkecil. Kita lihat di sini bahwa akun receivable itu adalah akun terkecil, kode akun terkecil. Berarti kita masukkan dulu di sini. Kode akunnya 1/1300, totalnya kita ambil dari jumlahnya nih, 262.900. Lalu yang kedua, kode akun terkecil kedua di sini ada 1/1400, kita masukkan. Nilainya sendiri kita ambil dari kolom total di sini. Ya, allowance for debt full debt adalah 7.200.000, kita masukkan ke sini. Oke, kemudian yang ketiga ada kode akun PPN outcome ya 21.500, kita ambil jumlahnya atau totalnya kita ambil dari jumlahnya ini 24.200. Dan yang terakhir kita masukkan untuk akun salesnya kode akun yaitu 41.100, jumlahnya di sini salesnya adalah 242 juta seperti itu. Oke, setelah kita masukkan seluruh kode akun atau nama akun yang muncul di jurnal khusus ini, kita jumlahkan total di sisi debit didapat nilai 536.300, di sisi kredit total dapat nilai 536.300. Oke, itu untuk rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Sekarang kita masuk ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Perhatikan di sisi debit, di sini ada akun yang pertama ada account payable. Ya, kita jumlahkan ke bawah. Jumlah account payable-nya adalah 355.300. Kode akun sendiri untuk account payable-nya adalah 2/1100. Lalu di sisi debit kolom order, di sini muncul akun ada expense payable, ada PPN payable, ada Bank Mandiri Loan dan ada interest expense. Nilainya masing-masing di sini muncul di kolom total. Kemudian kolom total yang ada di kolom order ini ya, jumlah ini yang ada di kolom order kita jumlahkan ke bawah. Maka untuk order sendiri totalnya adalah 23 juta. Oke, lalu untuk sisi kredit sendiri kita lihat bahwa di sini hanya muncul satu akun yaitu cash in bank. Maka di sini kita jumlahkan untuk total cash in banknya didapat 378.300. Kodenya akun atau kode akunnya sendiri untuk cash in bank adalah kita masukkan di bawah 1/1100. Oke.
Sekarang setelah selesai untuk tabelnya kita masukkan ke data rekapitulasi di sini. Oke, yang pertama di sisi debit, di sini muncul akun, ada akun payable, ada expense payable, PPN payable, ada Bank Mandiri Loan dan ada interest expense. Ada 5 akun di sini. Oke, sekarang kita masukkan dulu kode akun terkecil. Di sini kalau kita lihat kode akun terkecil itu adalah akun payable. Di sini ya, 21100 kita masukkan di sini. Untuk kode akun payable. Totalnya sendiri kita ambil jumlah ini 355.300. Lalu yang kedua, kode akun terkecil 2 di sini ada 21200 ya untuk expense payable. Kita masukkan di sini. Oke, lalu jumlahnya atau totalnya kita ambil dari expense payable yaitu 2.500.000. Lalu yang ketiga, di sini ada kode akun terkecil ketiga adalah 21400. Kita masukkan di sini 21400. Lalu kemudian untuk totalnya sendiri kita ambil totalnya sini yaitu 1.500.000 dan selanjutnya ya di sini 1.500.000. Selanjutnya kode akun terkecil keempat yaitu untuk 2200 ya. Untuk 2200 jumlahnya sendiri adalah 16 juta dan yang terakhir itu adalah 91.100 dengan jumlahnya di sini adalah 3 juta. Kemudian di sisi kredit di sini karena hanya ada satu akun yaitu cash in bank, maka kita hanya masukkan akun cash in bank 1/100 totalnya kita ambil jumlahnya cash in bank 378.300. Lalu kita jumlahkan total di sisi debit didapat nilai itu adalah 378.300 dan di sisi debit pun di sisi kredit pun sama 378.300. Oke, itu untuk cash payment journal atau rekapitulasi yang ada di cash payment journal. Sekarang kita masuk ke petty cash ya atau jurnal kas kecil di sini. Oke, untuk petty cash sendiri, perhatikan di sisi debit ini muncul akun advertising expense, kemudian ada telephone and electricity expense, ada store supplies dan other operating expense. Ada 4 akun yang muncul di sisi sebelah debit. Nah, sedangkan di sisi kredit di sini hanya ada satu akun yaitu petty cash. Oke, di sisi debit sekarang untuk totalnya sendiri kita jumlahkan di sini. Ya, kita jumlahkan bahwa di sisi debit didapat nilai 3.050.000 dan untuk sisi kreditnya untuk petty cash ini kita jumlahkan sama jumlahnya, sedangkan untuk kode akun dari petty cash sendiri itu adalah 1/1200 dan di sisi debit untuk advertising expense dan seterusnya di sini nomor akun sudah dicantumkan di masing-masing kolomnya di sini ya. Oke, setelah itu baru kita masuk ke tabel rekapitulasinya. Di sisi debit itu ada akun 6.000, ada 6.100, ada 1.600 dan 6/1.800. Oke, kita mulai dari kode akun terkecil yaitu untuk yang store supplies yaitu 1/1.600. Totalnya di sini jumlahnya adalah 900.000. Kemudian yang kedua itu kita ambil untuk yang 6.000. Oke, dengan totalnya di sini kita ambil jumlahnya adalah 675.000. Dan yang ketiga di sini ada 6.100 dengan jumlahnya sendiri atau totalnya adalah 975.000 dan yang terakhir itu kode akun 61800 totalnya sendiri yaitu adalah 500.000. Oke, kemudian di sisi kredit di sini karena muncul hanya ada satu akun yaitu petty cash, maka di sini kode akun petty cash langsung kita masukkan. Dengan totalnya kita ambil jumlahnya yang ini 3.050.000. Sehingga di sini setelah kita masukkan seluruh kode akun yang muncul atas akun-akun yang ada di petty cash, kita jumlahkan untuk total di sisi debit yaitu 3.050.000 dan sisi kredit sama 3.050.000. Oke, itu untuk petty cash. Sekarang kita masuk ke jurnal umum atau general journal. Perhatikan untuk di general journal di sini terlihat banyak akun yang muncul. Cuma di sini untuk mempermudah dalam proses penyusunan berapa akun yang muncul di sisi debit. Di sini sementara saya kasih untuk sisi debit saya kasih warna merah kode akunnya. Perhatikan di sini. Oke, saya kasih tanda merah artinya yang tanda merah itu adalah untuk kode akun yang ada di sisi sebelah debit. Oke, jika kita perhatikan di sini kita perhatikan baik-baik. Ada beberapa akun yang muncul berkali-kali. Contohnya adalah cost of goods sold di sini 5.100. Di sini juga sama 5.100. 1 2 3 4. Ada 4 kali dia muncul.
Nah, apabila ada 4 kali muncul untuk kode akun cost of goods sold ini, maka di rekapitulasinya nanti cukup dituliskan 1 kali saja. Sedangkan untuk jumlahnya ini kita akumulasi atau kita jumlahkan, lalu baru kita masukkan. Oke, sekarang kalau kita amati di sini untuk akun yang muncul di sisi debit itu hanya ada 1, 2, 3, 4, hanya ada 4 akun. Ya, hanya ada 4 akun, yaitu untuk 51.100, 41.200, 21.500 dan 21.100. Sedangkan 51 ini muncul berkali-kali, maka cukup dituliskan sekali. Oke, kita urutkan di sisi sebelah debit. Jika setelah saya urutkan di sini untuk kode akunnya di sini, oh ternyata ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Ada 5 akun ya. 1 2 3. Oke, 1 ini sudah 2 ya 3. Oh ya, ini belum saya kasih warna merah ya. Ya 3 4 5. Ada 5 akun. Setelah saya susun secara berurutan dari kode akun terkecil, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Lalu untuk jumlahnya sendiri, untuk 1.500 kita ambil untuk kode 1.500, berarti yang ini 44.500.000. Lalu kemudian untuk 21.100 ini diambil dari jumlahnya yang ini, 21.100 itu 45.100.000. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk yang 21.500 kita ambil yang ini, PPN outcome 5 juta. Dan ada 41.200, ini kita ambil yang ini untuk sales return, yaitu 50 juta kita masukkan. Nah, sedangkan untuk yang 51.100 atau untuk akun cost of goods sold, karena di sini munculnya adalah 4 kali, maka ini kita jumlahkan 366 juta ditambah 146 juta ditambah 180 juta dan ditambah 231 juta. Ya, ditambahkan 231.500.000, sehingga setelah saya jumlahkan di sini dapat nilai 923.500.000. Sedangkan di sisi kredit berarti yang berwarna hitam. Kalau kita perhatikan untuk Mercedes inventory itu juga muncul berkali-kali di sini. Ya, muncul berkali-kali. Ya, seperti 1. Di sini muncul 2. Kemudian 3, 4, 5 kali muncul untuk akun Mercedes inventory. Oke, setelah saya gabungkan atau setelah saya susun di sini, maka untuk kode akun yang ada di sisi sebelah kredit itu sebenarnya hanya ada 4 akun ya. Hanya ada 4 akun, yaitu 1/1300. Ini adalah untuk Mercedes inventory 1/1300 itu muncul satu kali ya. Ya, muncul 1 kali. 1/1300 ini muncul 1 kali, berarti hanya ini ya. Berarti hanya collectible sekali. Berarti ada 55 juta kita masukkan ke sini. Lalu untuk 1/1500 ini juga muncul sekali ya. Berarti ini untuk 1/1500 ini yang berkali-kali ya. 1 ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Dan untuk 21.600 ini muncul hanya sekali PPN income. Untuk PPN income kita masukkan 4.100.000 untuk PPN income-nya, berarti yang ini ya. Dan yang terakhir adalah untuk cost of goods sold 51.100, ini pun muncul tadi di sini. Kalau kita perhatikan, nah berarti ini ya, untuk cost of goods sold yang ini 1 kali muncul ya. Berarti hanya ini yang kita ambil, 44.500.000 kita masukkan. Ya. Setelah kita masukkan semua dan disusun dengan rapi, maka kita jumlahkan total di sisi debit itu menghasilkan total 1.068.100.000 dan di sisi kredit sama nilainya 1.068.100.000. Oke, itu cara pembuatan data rekapitulasi untuk jurnal ya. Dimulai tadi dari jurnal pembelian, lalu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, kemudian petty cash, dan terakhir yang barusan kita selesaikan adalah jurnal umum. Oke, sebelum kita posting hasil rekapitulasi ini ke dalam buku besar, ya ini kan setelah ini kan hasilnya kita posting ini ke dalam buku besar ini untuk rekapitulasi ini. Sebelum kita masuk ke atau kita posting rekapitulasi masing-masing jurnal ini ke dalam buku besar yang di sini sudah saya siapkan,
Maka kita rapikan dulu untuk laporan-laporan yang telah kita selesaikan, yaitu dari kartu persediaan yang pertama. Bahwa di sini kalau kita lihat kartu persediaan itu menghasilkan saldo akhir. Kalau kita lihat berarti yang ini ya. Untuk saldo akhirnya berarti ada dua persediaan, yaitu untuk persediaan yang HP Pavilion itu 9 unit dengan harga pokok 16.200.000 dan 12 unit dengan harga pokok 16.400.000. Sehingga yang kita jumlahkan hanya nilai persediaan saja. Ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini, maka hasilnya di sini kita dapat 342.600.000. Ini nilai atau nilai akhir saldo persediaan untuk HP Pavilion. Sedangkan untuk Dell Inspiron di sini menghasilkan saldo akhir. Kalau kita lihat di sini saldo akhirnya adalah ada 11 unit untuk harga pokoknya 12.600.000 dan 11 unit 12.400.000. Sehingga nilai persediaan masing-masing ini kita jumlahkan, didapatlah hasil akhir nilai persediaan untuk Dell Inspiron itu adalah 275 juta. Jadi untuk HP Pavilion itu hasil akhirnya adalah menghasilkan nilai saldo persediaan 342.600.000, sedangkan Dell Inspiron 275 juta. Ini untuk kartu persediaan. Lalu untuk buku besar pembantu piutang sendiri, ini menghasilkan saldo piutang yang pertama atas nama JBLE itu 188.100.000. Lalu untuk digital elek menghasilkan saldo piutang 50.600.000 dan untuk maju elek menghasilkan saldo piutang yaitu 467.500 ya, 467.500.000 ya. Ini saya tandai warna hitam, artinya adalah saldo akhirnya. Saya cetak tebal ya untuk bisa membedakan, untuk mengetahui bahwa ini adalah saldo akhir. Dan yang terakhir untuk panen elek ini tetap masih utuh yaitu 3.300.000. Dan yang terakhir adalah untuk buku besar pembantu utang, ini menghasilkan saldo utang kita, yaitu untuk PT Sahabat menghasilkan saldo utang akhir adalah 421.300.000. Untuk FA Makmur menghasilkan saldo utang 366.520.000 dan untuk PT Margonda itu tidak punya hutang lagi. Itu adalah untuk daftar saldo atau buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Nah, dari nilai saldo akhir baik dari kartu persediaan dan buku besar pembantu piutang maupun buku besar pembantu utang, ini akan kita susun dalam bentuk saldo, yaitu baik itu saldo piutang, saldo utang, dan saldo persediaan. Jadi kalau kita lihat bahwa untuk JBLE kita tidak punya saldo, untuk digital elek 50.600.000 ini sesuai dengan di sini ya, 50.600.000, dan untuk maju elek 467.500.000 ya di sini. Untuk daftar saldo ya. Maju elek berapa tadi? Oke, untuk maju elek ini kita ambil dari daftar saldo piutangnya adalah 467.500.000 dan untuk panen elek masih utuh yaitu 3.300.000. Dan untuk saldo utangnya sendiri ini menghasilkan PT Sahabat 421.300.000, ini sesuai di sini. Kemudian untuk FA Makmur 366.520.000 dan untuk PT Margonda ini sudah tidak ada saldo utang ya, selesai. PT Margonda lunas, artinya sudah tidak ada utang lagi. Sehingga total untuk nilai saldo piutangnya itu adalah untuk ketiga customer kita adalah 521.400.000, sedangkan untuk daftar saldo utangnya itu saldo akhirnya adalah 787.820.000. Dan untuk nilai persediaan ini kita ambil masing-masing dari daftar persediaan tadi, dari kartu persediaan, bahwa untuk yang HP Pavilion itu menghasilkan saldo persediaan 342.600.000 ya. Sesuai di sini 342.600.000 dan untuk Dell Inspiron 275 juta di sini kalau kita lihat. Ya, ini ya. Oke, sehingga ini kita jumlahkan total nilai persediaan kita adalah per tanggal 31 Desember itu 617.600.000. Oke, setelah daftar saldo ini kita selesaikan, baru kita akan coba mulai posting masing-masing jurnal ke dalam buku besar, mulai dari Purchase Jurnal. Cara postingnya adalah, cara posting ke buku besar yang pertama kita siapkan dulu untuk tabel buku besarnya. Ya, di sini kalau kita lihat ini saya sudah siapkan untuk buku besar masing-masing akun, sudah saya buatkan.
Nah, langkah pertama sebelum dilakukannya posting dari jurnal ke buku besar, yang pertama silakan kalian masukkan dulu saldo awal dari masing-masing akun ini, ya, saldo awal dari masing-masing akun ini yang bisa kalian ambil dari soal atau trial balance 30 November. Ya, dari soal, atau bisa juga dari soal itu. Ini di sini sudah saya buatkan untuk daftar saldo awal dari akun atau trial balance 1 Desember. Yang ini saya ambil dari soal, ya. Soal yang ada di UD Buana 30 November, yang trial balance 30 November ini saya masukkan ke sini, saya jadikan untuk trial balance 1 Desember. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa cara proses pengisian buku besar yang pertama, masukkan dulu saldo awal, di mana saldo awal kita tandai dengan penanggalan 1, ya, tanggal 1 Desember. Kemudian keterangannya balance, karena saldo kalian masukkan di kolom saldo di sini. Misalnya cash in bank di sini, kalau kita lihat di neraca saldo yang ini saya ambil dari soal, cash in bank ada di saldo debit 42.770, maka dimasukkan di buku besar sebagai saldo awal di sisi debit dengan jumlah sama 42.770. Lalu kemudian yang kedua ada petty cash saldo debit 9.800. Kita masukkan ke buku besar petty cash sebagai saldo awal itu di sisi debit 9.800. Lalu yang ketiga ada saldo allowance for doubtful debt 85.800. Kita masukkan juga ini di buku besar untuk allowance juga di sisi debit 85.800. Ya, jangan lupa ya bahwa untuk penanggalan saldo dibuatkan saldo tanggal 1 untuk saldo awalnya. Seperti itu. Dan seterusnya, silakan kalian masukkan ini untuk nilai saldo awal ini ke dalam buku besar sesuai dengan sisi debit kreditnya. Kalau dia saldo awal ada di sisi kredit, masukkan di sisi kredit. Tapi kalau dia saldo awal dia di sisi debit, masukkan di sisi debit. Oke, seperti itu. Itu langkah pertama, ya. Jadi jika saldo awal sudah kalian masukkan semua ke dalam buku besar yang sudah disiapkan ini, baru setelah itu langkah kedua kita posting akun atau saldo-saldo yang muncul dari jurnal khusus ini. Yang pertama kita mulai dari purchase jurnal. Cara posting dari jurnal ke buku besar kita hanya berdasarkan pada data rekapitulasi. Di sini di data rekapitulasi purchase jurnal menghasilkan untuk di sisi debit ada 2 akun dan di sisi kredit ada 1 akun. Sekarang kita posting untuk kode akun ini ke dalam buku besar. Yang pertama perhatikan di sini ada saldo atau nilai saldo muncul di sisi debit di purchase jurnal itu adalah 1.017.200. Oke, sekarang kita cari buku besar dengan kode akun 1/1500. Kita cari buku besar 1/1500, berarti yang ini. Oke, berarti ini adalah untuk akun merchandise inventory. Oke, cara memasukkan atau cara memposting ini ke buku besar yang pertama perhatikan ini muncul di sisi debit, ya, untuk 1/1500. Kita masukkan di sini. Penanggalannya untuk posting dari jurnal ke buku besar itu kita gunakan 31. Kemudian keterangannya sendiri kita masukkan purchase jurnal. Karena kita akan memasukkan nilai saldo ini itu dari purchase jurnal. Sehingga untuk kolom deskripsinya kita ambil purchase jurnal. Refnya sendiri kita masukkan inisial dari jurnal ini itu PJ. Lalu baru kita masukkan nilainya nih. Bahwa kode akun 1/1500 itu muncul di sisi debit yaitu 1.017.200. Maka di buku besar ini pun kita masuk ke kolom posting debit dan kredit, kita masukkan di sisi sebelah debit yaitu 1.017.200 di sisi debit. Seperti itu caranya. Lalu setelah kita masukkan dari jurnal penjualan dari jurnal pembelian tadi ke buku besar, baru kita perhitungkan dengan nilai saldonya. Sebelumnya ada saldo debit 520 juta. Lalu ada hasil posting dari jurnal pembelian 1.017.200. Debit ketemu debit, berarti ini kita jumlahkan. Berarti 520 juta ditambah 1.017.200. Maka menghasilkan saldo debit 1.537.200. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini muncul lagi di sisi debit kode akun 21600 yaitu nilainya 101.720.000. Sekarang kita cari buku besar yang 21600. Kita cari 21600. Kode akun 21600. Ya, berarti ini adalah untuk akun PPN income.
Oke, sekarang kita masukkan di sini dari jurnal pembelian ini. Oke, 21600 ada di sisi debit ya. Oke, kita masukkan pertama tanggalnya tanggal 31, keterangannya adalah purchase journal, refnya adalah PJ. Oke, di purchase journal tadi PPN income ini muncul di sisi debit 101.720. Berarti ini kita masukkan juga di sisi debit 101.720. Oke, lalu kita akumulasi setelah selesai hasil posting dari purchase journal ini, kita masuk ke kolom saldo, kita akumulasi. Sebelumnya saldo PPN income tidak ada. Lalu ada hasil posting dari purchase journal di sisi debit. Maka otomatis karena sebelumnya tidak ada saldo, maka hasil posting dari purchase journal otomatis di sini akan menjadi saldo. Ya, 101.720. Oke, itu yang di sisi debit selesai. Sekarang kita masuk di sisi kredit. Di sisi kredit itu hanya ada satu akun, yaitu 21100. Sekarang kita cari buku besar 21100. Oke, berarti untuk ini. Berarti ini adalah akun payable. Oke, akun payable. Oke, sekarang kita masukkan tanggal 31. Keterangannya adalah purchase journal karena kita mau memposting nilai yang di purchase journal ini. Oke, di sini di purchase journal untuk akun payable muncul di sisi sebelah kredit 1.118.920. Maka ini kita masukkan di sisi sebelah kredit nanti. Oke, kita masukkan dulu untuk refnya. Oke, tadi muncul di sisi kredit, berarti kita posting di sisi kredit 1.118.920. Oke, setelah proses posting dari jurnal pembelian ke buku besar selesai, baru kita perhitungkan atau kita akumulasi dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo payable di sisi kredit 69.300. Kemudian ada hasil posting dari jurnal pembelian sisi kredit 1.118.920. Oke, ini kredit ketemu kredit, berarti kita jumlahkan. Oke, setelah kita jumlahkan 69.300 ditambah 1 miliar sekian ini, maka menghasilkan saldo akhir untuk payable 1.188.220. Oke, sekarang untuk posting dari jurnal pembelian selesai. Artinya karena ini sudah kita masukkan semua. Sekarang kita masuk ke sales journal. Oke, sekarang kita akan posting data rekapitulasi yang ada di sales journal. Oke, data rekapitulasi untuk sales journal ini menghasilkan di sisi debit muncul satu akun. Di sisi kredit muncul dua akun. Oke, kita mulai sekarang dari sisi debit. Kita akan posting ini ke jurnal ke buku besar, sorry. Oke, di sisi debit muncul akun 1/1300. Berarti kita cari buku besar 1/1300. Oke, berarti yang ini. Ya, ini. Itu adalah akun receivable. 1/1300. Oke. Kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 31, keterangannya. Oke, di sini kita mau posting dari sales, berarti sales journal. Keterangannya di sini ke sales journal, kemudian refnya SJ. Oke, di sales journal kita lihat bahwa 1/1300 atau akun receivable muncul di sisi sebelah debit. Berarti ini kita posting ke buku besar juga di sisi sebelah debit di sini berarti. Oke, setelah kita posting baru kita perhitungkan dengan nilai saldonya. Ya, seperti itu. Sebelumnya ada saldo debit 85.800. Ada hasil posting dari jurnal penjualan 941.600. Lalu karena debit ketemu debit, ini kita jumlahkan. Maka kita jumlahkan, maka menghasilkan saldo itu 1.027.400 untuk akun receivable. Oke, itu sales journal. Sekarang kita masuk ke di sisi kreditnya. Ada dua akun. Ada akun 21500. Kita cari untuk buku besar 21500. Oke, di sini 21500 berarti ini adalah akun PPN outcome. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya dan keterangannya adalah sales journal karena kita masih fokus memposting dari jurnal penjualan ya. Di sini SC. Oke, di sales journal PPN outcome tadi muncul di sini PPN outcome muncul di sisi kredit 85.600 di sisi kredit. Kita masukkan di sini 85.600 di sisi kredit berarti di sini. Ya, 85.600. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya tidak ada saldo. Karena tidak ada saldo, maka hasil posting dari sales journal di sisi kredit ini juga akan otomatis menjadi saldo kredit di PPN outcome-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir di sales journal ada akun 41100 di sisi kredit 41100. Kita cari
untuk akun 41100 berarti yang ini adalah akun sales. Oke, kita masukkan tanggal dan keterangannya atau deskripsinya. Di sini sales jurnal SC. Perhatikan di sales, untuk akun sales di jurnal sales jurnal ini muncul di sisi kredit 856 juta. Kita masukkan di buku besar di sisi kredit 856 juta. Oke, lalu setelah kita masukkan, kita akumulasi dengan nilai saldonya. Sebelumnya ada saldo kredit 503.300. Kemudian ada hasil posting dari sales jurnal di sisi kredit juga 856 juta. Karena kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan. Kita letakkan di sini saldonya menghasilkan 1.359.300.000. Oke, itu untuk sales jurnal ya. Selesai rekapitulasi untuk sales jurnal. Sekarang kita masuk ke cash receipt jurnal. Kita akan posting data rekapitulasi yang dihasilkan di cash receipt jurnal ini. Di cash receipt jurnal ternyata hasil rekapitulasi menghasilkan di sini di sisi debit hanya muncul satu akun, yaitu 11100. Oke, sekarang kita posting ini yang muncul di data rekapitulasi. Kita cari buku besar 1 step 100. Itu kalau tidak salah adalah cash in bank. Oke, yang ini ya berarti ya cash in bank. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya 31, keterangannya cash receipt jurnal. Di sini CRJ. Ya, kenapa cash receipt jurnal? Karena kita akan memposting cash in bank yang dihasilkan dari cash receipt jurnal ini. Oke, di sini cash receipt jurnal cash in bank kok cash receipt jurnal. Cash in bank muncul di sisi debit ya 536.300. Maka di buku besar di sini juga kita posting di sisi sebelah debit 536.300. Oke, lalu kita akumulasi dengan nilai saldonya. Sebelumnya saldo cash in bank itu di sisi debit 42.770. Lalu ada hasil posting dari cash receipt jurnal 536.300. Karena debit kita sama debit, maka kita akumulasi, kita jumlahkan. Dihasilkan nilai saldo 579.070.000. Oke, itu untuk cash in banknya. Lalu kita masuk di rekapitulasi cash receipt jurnal yang kedua. Kita masuk di sisi kredit. Di sini ada 4 akun ya. Ada 1 strip 1300, ada 1400 dan seterusnya. Oke, sekarang kita posting mulai dari kode akun yang 1 strip 1300. Kita cari buku besar 1 strip 1300 berarti yang ini. Core receivable. Oke, kita masukkan tanggal 31, keterangannya cash receipt jurnal. Ya, ini CRJ. Lalu untuk core receivable tadi di cash receipt jurnal ini muncul di sisi sebelah kredit, yaitu 262.900. Kita masukkan di sini di sisi kredit 262.900. Baru kita akumulasi dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo debit 1 miliar sekian. Ada posting dari jurnal Primankas di sisi kredit 262.900. Oke, debit ketemu kredit ya, beda saldo, beda sisi saldo. Artinya karena berbeda ini kita kurangi. 1.027.400 dikurangi 262.900. Maka di sini menghasilkan saldo 764.500. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan posting yang 1 step 1400. Kita cari buku besar 1 step 1400. Ini ya. Loan for debt full debt. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan dan inisialnya. Oke. Untuk allowance for the full debt tadi di cash receipt jurnal di sini muncul di sisi kredit yaitu 7.200.000. Kita masukkan 7.200.000 di sisi sebelah kredit berarti di sini. Oke, setelah kita masukkan baru kita akumulasi. Sebelumnya ada saldo itu 11.800.000. Lalu ada posting dari jurnal Primankas atau cash receipt itu di sisi kredit 7.200.000. Kredit ketemu kredit berarti kita jumlahkan, kita tambahkan. Sekarang saldo allowance for debt full debt menjadi 19 juta. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kode akun 21500. Masih dengan cash receipt jurnal. Kita cari buku besar kode akun 21500. Oke, 21500 di sini kalau kita lihat itu adalah PPN outcome kembali. Oke, kita masukkan tanggal dan keterangannya ya, masih dengan cash receipt jurnal. Oke, PPN outcome tadi di cash receipt jurnal ini muncul di sisi kredit nilainya 24.200. Kita masukkan 24.200 di sisi kredit sini. Oke, lalu kemudian kita masukkan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 85.600. Lalu ada hasil posting dari cash receipt jurnal itu di sisi kredit 24.200.
kredit ketemu kredit, maka ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan, kita letakkan di sini saldonya menjadi 109.800. Oke, sekarang kita masuk kode akun yang terakhir di cash receipt journal, yaitu 41100. Kita masuk ke buku besar 41100. Oke, berarti yang ini itu untuk akun sales. Kita masukkan di sini ya 31 cash receipt journal. Tadi untuk sales di cash receipt journal muncul di sisi kredit itu 242 juta. Kita masukkan 242 juta di sisi sebelah kredit, berarti di sini. Ya, lalu kemudian kita perhitungkan dengan nilai saldonya. Sebelumnya ada saldo sales itu 1.359.300.000. Lalu ada posting dari cash receipt journal di sisi kredit 242 juta. Oke, di sini kalau kita lihat kredit ketemu kredit, berarti ini kita jumlahkan 1 miliar sekian ditambah dengan 242 juta. Maka saldo untuk sales sekarang menjadi 1.600.300.000. Oke, itu untuk rekapitulasi atau posting data rekapitulasi yang ada di cash receipt journal ke buku besar. Oke, untuk selanjutnya saya rasa caranya sama ya. Tadi sudah kasih contoh untuk posting rekapitulasi 3 jurnal, purchase journal, sales journal, dan cash receipt journal. Untuk yang seterusnya cash payment dan purchase lalu general journal, silakan kalian lakukan posting sendiri dengan contoh seperti dari awal. Nah, apabila dari jurnal-jurnal itu sudah kalian posting semua, maka kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, jadi jika dari purchase, sales journal, cash receipt, cash payment, petty cash, dan jurnal umum ini sudah kalian posting semua, kira-kira buku besar hasilnya seperti ini. Ya, menghasilkan saldo akhir masing-masing akun, kira-kira gambarannya seperti ini. Oke, setelah kalian masukkan semua yang ada di jurnal tadi, baik itu jurnal penjualan sampai jurnal umum, hasil akhir dari masing-masing buku besar ini atau saldo yang dihasilkan dari buku besar ini kita akan rekap saldo akhirnya ke dalam daftar saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember. Oke, cara menyusun atau membuat neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember, yang pertama kalian masukkan kode dan nama akun ini sesuai dengan nama dan kode akun yang ada di daftar akun di soal. Kalian masukkan semua ke sini. Oke, setelah kalian masukkan nama-namanya, baru saldo akhir dari masing-masing buku besar ini kita rekap atau kita masukkan ke dalam daftar saldo ini atau neraca saldo ini. Yang pertama, caranya adalah kita kembali ke buku besar. Contohnya yang di Cashin Bank menghasilkan saldo akhir itu 200.770.000 di sisi debit. Maka ini kita catat atau kita masukkan ke neraca saldo 31 Desember juga di sisi debit. Nilainya sama, 200.770.000. Lalu buku besar yang kedua ada petty cash, menghasilkan saldo akhir saldo debit 6.750.000. Maka kita masukkan di trial balance juga di petty cash sisi debit, yaitu 6.750.000. Lalu kemudian yang ketiga, account receivable menghasilkan saldo akhir di sisi debit 709.500 di sisi debit. Maka di trial balance 31 Desember sama, kita masukkan di sisi debit yaitu 709.500.000. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga adalah allowance for debt full debt, menghasilkan saldo akhir kredit 19 juta. Berarti di neraca saldo atau trial balance 31 Desember juga kita masukkan di sisi sebelah kredit 19 juta. Dan kemudian selanjutnya untuk merchandise inventory menghasilkan saldo akhir debit 617.200.000. Maka di sini pun di trial balance kita masukkan di sisi debit 617.200.000. Oke, selanjutnya kalian masukkan semua ya, semua yang hasil akhir dari saldo akhir dari buku besar ini ke dalam trial balance seperti ini di sini ya. Nah, kira-kira hasilnya setelah kalian masukkan semua, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Di sini setelah saya jumlahkan hasil akhir trial balance 31 Desember atau saldo 31 Desember itu adalah 3.188.370.000 untuk sisi dan debitnya. Oke, seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini pembahasan terkait soal uji kompetensi 2023
sementara waktu sampai pada tahapan ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.